Pada tanggal 17 Maret, Amerika Serikat mengerahkan B-2 Spirit, pesawat pembom siluman tercanggih di dunia, untuk menghancurkan sebuah lokasi yang tampaknya hanya sekadar hamparan pasir. Namun, petak pasir ini menyembunyikan ancaman besar yang diyakini mampu mengguncang kekuatan armada Amerika di Laut Merah. Meskipun target berada ribuan mil jauhnya di Yaman, persiapan serangan dimulai dari pangkalan Angkatan Udara Witeman di Missouri, hampir 8.000 mil dari zona operasi. Namun, mengapa sebuah pesawat pembom di jantung Amerika Serikat dikirim untuk menyerang target di Timur Tengah? Jawabannya terletak pada kemampuan luar biasa pesawat ini. B-2 Spirit bukanlah pembom konvensional. B-2 Spirit adalah hasil dari teknologi siluman paling mutakhir, mampu menghindari radar dan sistem pertahanan udara paling canggih sekalipun. Setelah lepas landas dari Missouri, pesawat ini harus melakukan pengisian bahan bakar di udara karena perjalanan yang akan ditempuh lebih dari 12 jam non-stop menuju Yaman. Dalam setiap misinya, B-2 Spirit biasanya mengisi bahan bakar setiap 6 jam untuk menjaga ketersediaan bahan bakar dalam kondisi optimal. Sekitar 2 jam sebelum memasuki wilayah target, pesawat kembali melakukan pengisian bahan bakar kali ini di atas Laut Merah untuk memastikan bahwa mereka tidak terpaksa menampakkan diri di wilayah udara Yaman yang berisiko karena pesawat tanker KC-135 tidak memiliki kemampuan siluman. Setelah tangki bahan bakar terisi penuh, pilot B-2 Spirit mempercepat laju dan mengunci perhatian mereka pada sasaran utama. Serangan ini ditujukan ke sebuah fasilitas penyimpanan senjata penting milik kelompok Houthi yang terletak di lokasi pegunungan terpencil di Provinsi Saada. Fasilitas ini sebelumnya digunakan untuk menyatukan berbagai gudang senjata kecil yang telah mereka kumpulkan dan kemudian menyembunyikannya jauh di dalam tanah untuk menghindari serangan. Namun, bahkan perlindungan di bawah tanah tidak mampu menahan kekuatan bom penghancur bunker milik B-2 Spirit. Pada pukul 1.29 waktu setempat, palka bom terbuka dan muatan penghancur dilepaskan. Bom tersebut membutuhkan waktu sekitar 55 detik untuk jatuh dari ketinggian 50.000 kaki menuju target bawah tanah. Setiap bom penghancur bunker dirancang untuk menembus 8 kaki beton dan hingga 20 kaki lapisan batu. Untuk setiap bunker, diperlukan 2 bom untuk menghancurkan pelindung luar dan 1 bom tambahan untuk menghancurkan bagian dalam bunker setelah perlindungan luar hancur. Dengan 5 target utama yang telah ditentukan, setiap bom dijatuhkan dengan ketepatan luar biasa berkat sistem pemandu GPS. Bom-bom itu menghantam tepat ke titik yang sebelumnya telah dihantam bom lainnya, menciptakan kawah yang memicu bola api besar dan menghanguskan fasilitas penyimpanan senjata terakhir milik Houthi dalam sekejap. Namun misi ini belum berakhir. 3 jam setelah serangan B-2 Spirit, langit kembali diwarnai oleh kehadiran B-52 Stratofortress. Pesawat pembom berat legendaris ini muncul dengan kekuatan luar biasa, membawa hingga 20 rudal jelajah jarak jauh yang mampu menyerang target tambahan dengan presisi tinggi. Serangan lanjutan ini menjadi penegas bahwa Amerika tidak hanya ingin menghancurkan, tetapi juga memastikan tidak ada ruang bagi musuh untuk bangkit kembali. Senjata standoff dari pembom B-52 memiliki jangkauan serangan hingga 575 mil, memungkinkannya menghantam target dari jarak yang sangat aman. Dalam misi kali ini, rudal-rudal tersebut digunakan untuk menghancurkan 4 kamp pelatihan milik kelompok Houthi, dengan tujuan menggoyahkan semangat juang mereka serta menetralisir calon pejuang sebelum mereka sempat diterjunkan ke garis depan. Namun, meskipun serangan tersebut merupakan pukulan telak bagi Houthi, mereka ingin menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya menyerah. Pada sekitar pukul 20 malam hari itu, USS Todd yang saat itu sedang menjalankan misi pengawasan di kawasan operasional sekitar 30 mil dari pesisir Yaman menerima laporan dari petugas jaga di jembatan komando mengenai aktivitas yang mencurigakan. Malam yang awalnya tenang dan sunyi mendadak berubah menjadi penuh ketegangan. Dari jarak kurang lebih 150 mil, radar pengintai kapal mulai menangkap sinyal peluncuran 2 rudal musuh yang mendekat. Sistem komando tempur terpadu di atas kapal segera mengonfirmasi deteksi tersebut melalui pencitraan panas inframerah, menunjukkan tanda-tanda jelas rudal bermuatan aktif sedang menuju ke kapal. Di masa lalu, ancaman seperti ini mungkin akan menimbulkan kepanikan. Namun para awak USS Todd adalah prajurit veteran yang telah terbiasa menghadapi tekanan pertempuran.
Komandan kapal segera mengambil tindakan dengan mengadopsi strategi yang pernah digunakan oleh kapal USS Gettysburg. Bedanya, kali ini mereka melibatkan sistem persenjataan yang lebih canggih. Bila dilihat dari atas geladak, akan tampak dua struktur berbentuk kotak besar yang menonjol di sisi kiri dan kanan kapal. Perangkat ini dikenal sebagai sistem pertahanan NOLA, teknologi baru yang konsepnya mirip dengan CAF, namun dengan efisiensi dan kecanggihan yang jauh lebih tinggi. Setiap kapal perusak seperti USS Todd dilengkapi dengan dua peluncur NOLA, satu di setiap sisi kapal. Masing-masing peluncur dapat memuat dua proyektil NOLA. Seperti CAF, proyektil ini tidak dirancang untuk menghancurkan rudal secara langsung, melainkan untuk menipu sistem panduan rudal dan melindungi kapal dengan menciptakan sinyal palsu. Begitu radar mendeteksi rudal yang masuk, sistem NOLA bisa diaktifkan secara otomatis maupun manual. Dalam situasi ini, kapten memilih mengandalkan NOLA terlebih dahulu demi menghemat penggunaan rudal pertahanan jarak menengah seperti SM-2. Dalam hitungan 3 detik setelah deteksi, proyektil NOLA meluncur dari peluncurnya dengan kecepatan tinggi. Setelah mencapai jarak antara 1 hingga 2 km dari kapal, proyektil ini mengaktifkan sistem pengulang frekuensi radionya. Inilah yang menjadi rahasia dapur dari sistem ini. NOLA dirancang untuk memancarkan sinyal radio yang meniru frekuensi radar milik kapal-kapal perang Amerika. Namun, bukan sekadar tiruan biasa, sinyal ini diperkuat secara signifikan sehingga memberikan citra radar yang seolah-olah berukuran sangat besar, hingga setara dengan target seluas 10.000 meter persegi. Dengan kemampuan ini, rudal musuh yang mengandalkan radar untuk membidik target akan terkecoh dan mengira bahwa sinyal NOLA adalah kapal asli. Ini mengubah proyektil sederhana menjadi mimpi buruk bagi sistem panduan rudal modern. Dalam dunia peperangan laut, sistem pertahanan seperti ini menjadi game changer, memberikan perlindungan aktif tanpa harus menghabiskan persenjataan utama terlalu dini. Sistem NOLA diketahui memiliki keunggulan luar biasa, kemampuan menciptakan ilusi target dengan cakupan 360 derajat menggunakan pemancar frekuensi radio, RF. Hal ini membuatnya terlihat sangat menarik bagi sistem pemandu rudal, sehingga rudal yang diarahkan ke kapal secara otomatis malah berbelok ke arah umpan. Ketika proyektil NOLA diluncurkan, motor roket membawanya menjauh dari kapal setiap detik, menciptakan jarak aman. Saat rudal musuh mendekati sekitar 30 mil dari kapal, mereka tiba-tiba mengubah lintasan dan mengejar umpan NOLA, yang saat itu mengambang dengan tenang di udara, terbawa angin. Rudal-rudal tersebut meyakini bahwa mereka telah mengunci sasaran asli, kapal perang Amerika. Namun yang sebenarnya mereka hancurkan hanyalah gangguan digital yang canggih. Rudal pun jatuh ke laut tanpa menyebabkan kerusakan. Walaupun serangan ini berhasil digagalkan, Amerika Serikat tetap tidak menganggap ancaman ini enteng. Militer Amerika bertekad mengakhiri serangan berulang ini dengan menargetkan sumber utama yang menyediakan data tembakan bagi kelompok Houthi. Namun, menyerang sumber tersebut berisiko besar. Tindakan semacam itu bisa memicu eskalasi dari konflik berskala lokal menjadi konfrontasi regional yang luas. Berdasarkan laporan dari media Saudi, pada pukul 1.30 dini hari tanggal 19 Maret, sekelompok jet tempur F-A-18 diluncurkan dari kapal induk USS Truman. Sekilas, misi ini tampak seperti operasi udara biasa, tetapi target mereka jauh dari kata rutin. Alih-alih terbang ke barat dan masuk ke wilayah udara Yaman seperti yang biasanya dilakukan, jet-jet tersebut melesat langsung ke arah selatan melintasi Laut Merah, menuju titik sempit dan strategis, Selat Bab al-Mandeb. Target mereka bukanlah fasilitas militer milik Houthi, bukan pula peluncur rudal atau markas komando. Sasaran sesungguhnya adalah sebuah kapal Iran bernama Zagros. Kapal berbobot 1.500 ton yang tampak seperti kapal perang, namun dengan fungsi yang sangat berbeda. Zagros bukan kapal tempur biasa yang dilengkapi rudal dan senjata berat. Sebaliknya, kapal ini dipenuhi dengan antena dan perangkat komunikasi. Ia adalah kapal pengintai sinyal elektronik milik Iran yang pertama dari jenisnya yang beroperasi secara aktif di kawasan ini. Menghancurkan kapal ini akan menjadi kerugian besar bagi kelompok Houthi karena mereka sangat bergantung pada dukungan intelijen eksternal. Houthi sendiri tidak memiliki kemampuan pengintaian elektronik yang memadai.
Mereka sepenuhnya mengandalkan data dari Iran dan, dalam beberapa kasus, Rusia. Salah satu cara utama Iran menyuplai informasi ini adalah melalui kapal-kapal seperti Zagros. Dengan beroperasi di sekitar perairan Bab al-Mandeb, Zagros mampu mendeteksi jalur lintasan kapal-kapal militer, termasuk kecepatan dan titik masuknya. Informasi ini lalu dikirim ke operator Houthi, memungkinkan mereka mengarahkan radar dan sistem senjata mereka secara lebih akurat dan efektif. Untuk menghentikan aliran informasi inilah jet-jet FA-18 dilaporkan melepaskan rudal ke arah Zagros sekitar pukul 2.30 pagi waktu setempat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa serangan itu menghancurkan kapal dalam hitungan menit, menyebabkan tenggelamnya Zagros dan menewaskan seluruh awaknya, yang diyakini terdiri dari pasukan khusus Iran yang tergabung dalam Korps Garda Revolusi Iran. Namun, tak lama setelah laporan ini menyebar, baik pemerintah Amerika maupun Iran segera membantah. Pihak Amerika menegaskan bahwa tidak ada kapal Iran yang ditenggelamkan, sementara Iran menyatakan bahwa Zagros dalam kondisi aman dan bersandar di pelabuhan Bandar Abbas. Beberapa jam kemudian, media Saudi yang pertama kali melaporkan serangan itu menarik kembali klaim mereka, mungkin karena tekanan diplomatik atau karena informasi intelijen yang belum diverifikasi. Meski begitu, kemungkinan besar peristiwa seperti ini memang bisa saja terjadi. Sebagai contoh, pada tahun 2021, pasukan katak elit Israel berhasil memasang ranjau limpet pada kapal Iran yang berfungsi serupa dengan Zagros. Selama jalur penyelundupan Iran ke Yaman belum sepenuhnya ditutup, ada kemungkinan besar bahwa Houthi akan kembali membangun kekuatan mereka sedikit demi sedikit dari balik bayang-bayang. Jika blokade laut yang digagas Amerika gagal ditegakkan secara ketat, tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat seluruh siklus konflik ini akan berulang dari awal. Dan jika itu terjadi, seluruh strategi ofensif yang rumit dan operasi militer yang presisi harus digelar kembali. Untuk sekarang, tirai ditutup. Tapi bukan berarti pertunjukan telah usai. Sampai jumpa di babak berikutnya.